Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi tentang ukuran tendensi sentral, min, median, modus. Dan di sini kami akan memberikan langkah-langkah mengerjakan soal min, median, modus. Langsung aja ke materinya. Ukuran tendensi sentral dalam statistik memberikan informasi tentang pusat dari sebuah data. Pengertian ukuran tendensi sentral merupakan ukuran statistik yang menunjukkan nilai pusat atau nilai tengah dari suatu kumpulan data. Ukuran tendensi sentral dapat membantu untuk memahami lokasi atau titik tengah dari sebuah data. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang umum digunakan. Yang pertama ada min, yang kedua ada median, yang terakhir ada modus. Pengertian rata-rata atau min adalah salah satu ukuran pusat yang paling umum digunakan untuk menggambarkan pusat distribusi data. Min juga dikenal sebagai rata-rata aritmatika. Untuk menghitung min, jumlah semua nilai dalam serangkaian data dibagi dengan jumlah total nilai tersebut. Jenis-jenis min dalam ilmu statistik ada 3 sebagai berikut ini. Yang pertama ada min aritmatika, yang kedua ada min geometris, yang ketiga ada min harmonik. Pengertian min aritmatika adalah hasil rata-rata yang diperoleh ketika Anda menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai. Intinya, Anda cukup menjumlahkan semua bilangan yang diberikan lalu dibagi dengan banyaknya bilangan yang diberikan. Selanjutnya adalah pengertian min geometris. Min geometris adalah rata-rata yang digunakan untuk kumpulan bilangan positif di mana rata-ratanya diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut, seperti halnya pertumbuhan. Min harmonik adalah rata-rata yang berguna untuk kumpulan bilangan yang ditentukan dalam kaitannya dengan beberapa unit. Dalam hal ini, min harmonik berguna untuk kasus kecepatan yaitu jarak unit per waktu. Untuk mengerjakan min menggunakan rumus X sama dengan FI dikali XI dibagi FI. X bar adalah nilai rata-rata, XI adalah nilai tengah kelompok data ke I. FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Pengertian median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median adalah satu nilai yang berada di tengah urutan. Namun, jika jumlah data genap, maka mediannya adalah hasil penjumlahan 2 nilai yang berada di tengah urutan data. Kemudian hasilnya dibagi 2. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan median. Keunggulan median yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, mudah dimengerti dan mudah dihitung baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Untuk kelemahan median, yang pertama adalah hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Untuk mencari median dengan menggunakan rumus di bawah ini, median sama dengan B plus P buka kurung N dibagi 2 dikurangi F besar dibagi F kecil tutup kurung. B adalah batas bawah kelas median, maksudnya adalah kelas di mana median terletak. P adalah panjang kelas median, N adalah ukuran sampel atau banyak data, F besar adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil daripada tanda kelas median. F kecil adalah frekuensi kelas median. Yang terakhir adalah pengertian modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak.
Keunggulan dan kelemahan modus. Keunggulan modus yang pertama adalah dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang ketiga, dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Kelemahan modus yang pertama adalah dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Yang kedua, jika modus justru lebih daripada satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Untuk mengerjakan modus dengan rumus, modus sama dengan B plus B buka kurung B1 dibagi B1 plus B2. B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas interval. B1 adalah hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 adalah hasil pengurangan dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berikut ini adalah contoh soal dan langkah-langkah mengerjakannya. Dan selanjutnya ada contoh soal, yaitu tentukan min, median, dan modus dari data di samping menggunakan data kelompok. Selanjutnya mencari min, yaitu kita terlebih dahulu harus mencari XI-nya dengan rumus ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Dan di sini contohnya 31 ditambah 35 dibagi 2 hasilnya 33. 36 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 38, dan seterusnya. Kemudian setelah mengetahui XI-nya, selanjutnya kita harus mencari FI dikali XI, yaitu di sini frekuensi 4 dikali XI 33 didapat 132, frekuensi 6 dikali 38 hasilnya 228, dan seterusnya. Dan dijumlah hasilnya 2365. Lalu memasukkan rumus min, yaitu X sama dengan FI XI dibagi FI, yaitu 2365 dibagi 50 hasilnya 47,3. Yang kedua mencari median, posisi M per 2 hasilnya 25. Cara penyelesaiannya, N adalah 50, maka mediannya 50 dibagi 2 sama dengan 25, ada di frekuensi ke-25, sehingga kelas mediannya di 46 sampai 50. Diketahui B yaitu batas kelas median pada posisi N dibagi 2 yaitu 50, P yaitu panjang kelas median yaitu 5, N 50 dibagi 2 hasilnya 25. F besar yaitu jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 19. F kecil yaitu jumlah frekuensi kelas median, di sini sama dengan 14. Rumus median sama dengan B plus P N per 2 min frekuensi dibagi frekuensi kecil sama dengan B-nya yaitu 45,5 ditambah P-nya 5 dan N-nya 50 per 2 frekuensi besarnya 19 dibagi frekuensi kecil 14. Hasilnya 25 min 19 dibagi 14 sama dengan 6 dibagi 14. Hasilnya 0,42. 5 dikali 0,42 hasilnya 2,1 ditambah 45,5 sama dengan 47,6. Yang terakhir mencari modus, yaitu penyelesaiannya letak modus pada kelas interval yaitu 46 sampai 50. Tepi bawah kelas modus sama dengan 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Panjang kelas interval yaitu 5. B1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sebelumnya
yaitu 14 dikurangi 9 sama dengan 5. B2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sesudahnya, yaitu 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Memasukkan rumus modus yaitu B plus B sama dengan B1 per B1 plus B2 sama dengan B-nya 45,5, B-nya 5, B1-nya 5 per B1-nya 5 plus 4 sama dengan 45,5 ditambah 25 per 9 sama dengan 45,5 ditambah hasil dari 25 per 9 yaitu 2,75 sama dengan 45,5 ditambah 2,75 hasilnya 48,28. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Nilai ulangan matematika Ani adalah 9, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, 9. Carilah min, median, dan modusnya menggunakan data tunggal. Berikut ini adalah langkah cara untuk menghitungnya pada soal data tunggal. Yang pertama, kita akan mencari min. Data kita urutkan terlebih dahulu menjadi 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Banyaknya data yaitu 9, maka untuk mencarinya jumlah data sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 tambah 9 ditambah 9 ditambah 9 tambah 10 sama dengan 74. Rumus min adalah jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jumlah nilai seluruh data 74, banyaknya data adalah 9, berarti 74 dibagi 9 sama dengan 8,22. Jadi, min atau rata-rata dari data tersebut adalah 8,22. Setelah mencari min, selanjutnya kita akan mencari median. Karena jumlah data tersebut ganjil yaitu 9, maka menggunakan rumus median data ganjil. Rumusnya adalah median sama dengan data ke buka kurung n plus 1 dibagi 2 tutup kurung. Datanya adalah 9 ditambah 1 dibagi 2. Jumlah 9 tambah 1 adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi median dari data tersebut adalah 5. Setelah kita tahu jawaban min dan median, yang terakhir kita akan mencari jawaban modus. Bagaimana sih cara menghitung modus? Langkah pertama yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Data yang telah diurutkan adalah 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, dan 10. Selanjutnya, kita harus menghitung frekuensi di setiap angka tersebut. Angka 6 muncul di 1 kali, angka 7 muncul di 2 kali, angka 8 muncul di 1 kali, angka 9 muncul di 4 kali, dan angka 10 muncul di 1 kali. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi angka dengan nilai frekuensi tertinggi, yaitu di angka 9 karena muncul di 4 kali, yang merupakan frekuensi tertinggi. Jadi, modus pada soal tersebut adalah 9.